Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai simulasi antrian pengisian bahan bakar pada SPBU Pertamina 44555203 untuk mengurangi waktu mengantri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Putri Utami dengan NIM 21. Perkenalkan, nama saya Vina Penita Purba dengan NIM 58. Perkenalkan, saya Indira Azizah, NIM 123. Sebelumnya di sini kami akan uh, menerangkan sedikit latar belakang masalahnya, di mana SPBU Pertamina merupakan sebuah perusahaan yang menyediakan layanan pengisian bahan baku yang berlokasi di Jalan Raya Janti, Modalan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana pada SPBU ini, pada aktivitas pelayanan setiap harinya, seringkali terjadi antrian yang sangat panjang, di mana para pelanggan harus mengantri untuk mendapatkan bahan bakar kendaraan mereka. Akan tetapi, tidak sedikit pelanggan yang malas untuk mengantri dan memilih untuk mencari SPBU lain atau membeli eceran. Apabila tingkat pelayanan tersebut tidak segera diperbaiki, maka dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan, di mana para pelanggan akan mencari tempat pengisian bahan bakar yang memberikan pelayanan dengan cepat. Hal ini disebabkan karena banyak para pelanggan yang dikejar oleh waktu, karena harus bekerja atau kegiatan yang lain yang mereka lakukan. Maka dari itu diperlukan sebuah perbaikan melalui simulasi antrian pada SPBU Pertamina agar dapat mengurangi waktu pengantrian para pelanggan pada saat mengisi bahan bakar. Jadi di sini kami akan menjelaskan lagi tujuan simulasi kami pada saat ini adalah tujuannya yaitu untuk mengurangi waktu antrian pelanggan yang dan dengan dapat meningkatkan pelayanan sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai dan mengurangi tingkat kerugian dan meningkatkan tingkat keuntungan. Elemen yang ada dalam sistem kerja yang kami buat ini adalah yang pertama entitasnya yaitu pelanggan sendiri. Untuk atributnya yaitu jumlah antrian kendaraan, waktu antri, jumlah pengisian bahan bakar, jenis kendaraan, dan jenis bahan bakar. Untuk aktivitasnya sendiri yaitu melakukan pengisian bahan bakar minyak atau BBM dan juga melakukan pembayaran pembelian BBM. Selanjutnya itu ada resource, yaitu ada staf pegawai, ada kendaraan, selanjutnya ada jumlah jalur pengisian bahan bakar. Di mana di sini juga ada variabel. Variabel keputusannya yang pertama adalah variabel keputusan, yaitu jumlah pelanggan di SPBU. Untuk variabel responnya sendiri yaitu total waktu menunggu pelanggan, dan untuk variabel statusnya itu pada pukul 13.15 WIB berapa jumlah kendaraan yang mengantri. Mungkin selanjutnya masuk ke proses pembuatan simulasi di ProModel, di mana di sini terdapat plot yang kami buat disesuaikan dengan studi kasus dari pom bensin yang kita ambil, yaitu tepatnya di SPBU Pertamina 44555203. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk lokasi ini, kami menggunakan terdapat beberapa lokasi, yaitu ada pom motor 1, pom motor 2, pom mobil 1, pom mobil 2, pom mobil 3, pom mobil 4, pom truk 1, pom truk 2, lok masuk, lok keluar, antrian motor 2, antrian motor 1, antrian mobil 1, antrian mobil 2, antrian mobil 3,
antrian mobil 14, antrian truk 1, antrian truk 2, dan tempat peristirahatan. Lalu untuk kapasitasnya dapat dilihat pada tampilan di sini. Mungkin bisa dibesarin ke bawah. Di mana di sini terdapat infinity pada lock masuk dan lock keluar karena pada jalan karena antrian yang datang itu tidak bisa kita ketahui, jadi kita pilih untuk infinity, yaitu tidak dikehendaki. Lanjut untuk entitas, itu ada motor, mobil, dan truk, di mana speed yang kami gunakan yaitu 50 fpm. Selanjutnya di sini ada research, di mana research ini terdapat petugas motor 1, petugas motor 2, kemudian ada petugas mobil 1, mobil 2, mobil 3, mobil 4, truk 1, dan truk 2, di mana untuk setiap pom itu hanya diberi satu resource petugas. Kemudian di sini juga tempat arrival atau kedatangan kedatangan untuk memantau setiap entitas itu berada di log masuk. Untuk quantity age-nya atau setiap kali kedatangannya itu jumlahnya kami berikan satu entitas. Kemudian untuk occurrence-nya kita infinity, dan untuk frekuensinya kita berdasarkan pembagian bilangan rem. Selanjutnya ke bagian processing, di mana untuk processing pada saat awal itu nanti semua entitas akan masuk ke bagian lokasi masuk. Sebagai contoh di sini ada motor. Motor di sini akan menuju lokasi masuk. Setelah itu motor akan didistribusikan atau menuju ke antrian motor, di mana destinasinya itu ada ke jalur 1 dan jalur 2. Nah, untuk rule yang kita gunakan yaitu turn 1, turn 2, di mana apabila nanti yang di sebelahnya itu tidak digunakan, maka entitas dapat berpindah ke antrian jalur kedua. Kemudian setelah mau termasuk antrian, maka di antrian mereka akan menunggu selama 1 menit dan masuk ke destinasinya yaitu ke pom motor, di mana pom motor 1, kemudian di antrian motor 2 berarti nanti akan masuk ke pom motor 2. Begitu juga dengan entitas lainnya seperti mobil, kemudian mobil 1, mobil 2, mobil 3, di mana nanti akan menunggu 3 menit dengan move logic yang kita bangkitkan menggunakan bilangan random kan kita tetapkan dengan menggunakan start bit. Kemudian jika sudah, maka dari antrian dan sudah masuk ke pom tadi, dari pom akan di pom ini nanti akan diproses oleh resource, yaitu petugas atau di setiap pomnya. Sebagai contoh di sini ada motor yang berada di pom motor 1, maka mereka akan menggunakan resource petugas motor selama waktu yang didistribusikan menggunakan stafet ini. Setelah nanti diproses oleh resource, maka selanjutnya akan menuju lokasi keluar atau proses pengisian bahan bakar itu sudah selesai. Jika sudah, maka semua entitas dari lokasi keluar akan didestinasikan atau exit atau telah selesai prosesannya. Nah, setelah itu apabila sudah, jadi selanjutnya path network, di mana di sini path network ini saya sesuaikan sesuai dari risknya masing-masing. Kan di sini tadi ada 8 resource atau 8 petugas, di mana satu petugas ini memiliki path networknya sendiri-sendiri, di mana path network ini nanti yang akan mengantarkan petugas ini masuk ke ruang istirahat, di mana
di mana sebagai contoh di sini resource dari petugas pemotor 1 nanti akan menuju tempat istirahat, pemotor 2 ke istirahat, dan seterusnya. Mungkin setelah itu kita coba jalankan. Nah, jadi nanti di sini dari jalan raya entitas akan masuk ke lokasi masuk dan akan didistribusikan ke setiap jalur sesuai dengan waktu kedatangan dan juga pelayanan di setiap lokasinya. Kita coba cepatkan. Nah, di sini nanti akan diberi waktu istirahat untuk resource yaitu petugas, di mana petugas itu akan beristirahat pada 6 jam pertama dan selanjutnya setiap 4 jam. Istirahat ini digunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Setelah itu kita dapat melihat hasil dari simulasi yang telah kita lakukan, di mana output yang didapatkan di sini adalah total exit untuk motor itu ada 182 motor yang dapat diproses di pom motor, pom bagian motor. Kemudian untuk mobil itu ada 69 mobil dan truk itu dalam satu harinya itu ada 26. Di mana waktu operasi untuk runtime-nya sendiri ini untuk SPBU ini memiliki runtime selama 16 jam. Kemudian di sini ada keterangannya, di mana di sini dapat diketahui utilisasinya, kemudian rata-rata waktu setiap masuknya, dan lain sebagainya yang dapat ditampilkan pada layar ini. Kemudian ini untuk location state multinya, ini location state single, kemudian ini resource-nya, yaitu dari penggunaan resource tadi dapat dihasilkan data-data sebagai berikut. Ini merupakan resource state-nya, dan ini entity state-nya. Nah, ini merupakan model awal simulasi kita. Nah, setelah itu kita membuat sebuah skenario dengan menggunakan SimRunner. Di mana menggunakan SimRunner ini, nah di sini kita masukkan data di Macros, di mana kami melakukan proses skenario untuk melakukan penambahan pom dan juga penambahan petugas dikarenakan jadinya suatu antrian mobil itu menunggu terlalu lama, sehingga kita akan melakukan penambahan pom dan petugas untuk di lokasi di mobil. Jadi di sini kita deklarasikan untuk pom mobil ini kapasitasnya kita lakukan penambahan pom. Kemudian untuk research itu juga kita lakukan penambahan resource-nya, yaitu penambahan petugas. Nah, setelah itu kita lakukan proses SimRunner sehingga dihasilkan hasil seperti berikut. Di mana di sini setelah kami mencoba itu hanya dapat melakukan iterasi sebanyak 4 kali dan sudah ditemukan solusi yang terbaik. Di mana solusi yang terbaik itu melakukan penambahan pom sebanyak 2 dan penambahan petugas sebanyak 1. Dengan the best objective function value-nya pada eksperimen 4 yaitu 5,109. Di sini tadi kita fungsi tujuannya untuk memaksimalkan kapasitas dari pom bensinnya dan memaksimalkan kapasitas dari memaksimalkan utilisasi dari resource-nya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan dari berjalannya simulasi yang kami rancang dan juga skenario yang telah kami bentuk, di mana hasil optimasi reportnya dapat dilihat pada layar, kemudian hasil iterasinya dapat dilihat juga pada layar, dan grafiknya dapat dilihat juga pada layar di sini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Demikian hasil presentasi kami. Semoga ini dapat membantu untuk teman-teman bisa juga belajar dari video presentasi kami ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.